Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara hari-hari hidup kita. Sehingga kalau kita boleh melalui day by day, hari demi hari, waktu ke waktu kita boleh jalani semua karena pemeliharaan Tuhan. Betul masalah masih ada, betul pergumulan tantangan masih harus kita hadapi. Tapi saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, tergenapi firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka kepadanya akan ditambahkan segala apa yang baik. Karena itu kita bersyukur. Setiap hari kita diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga ini yang menjadi kerinduan saya melalui program Bible and Coffee ini sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan hanya kita yang turut menerima berkat-berkat Tuhan, tapi ada banyak orang-orang yang juga turut menerima berkat-berkat Tuhan melalui perpanjangan tangan kita, ya kan? Sehingga akhirnya melalui hidup saudara dan saya, kita boleh menguatkan hati orang, mengingatkan Tuhan, mengingatkan orang akan jalan-jalan Tuhan, dan kembali membawa jiwa buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagian kita sederhana, bagikan melalui media-media sosial kita, karena kita percaya kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati mereka yang merenungkan firman Tuhan, yang oleh anugerah Tuhan kita bagikan bersama-sama. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara hari-hari hidup kami, karena kami percaya Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami menjalani kehidupan kami dengan ucapan syukur. Betul masalah masih ada dalam hidup kami, pergumulan masih ada di hadapan kami, tapi kami mengerti betul Tuhanlah yang memegang tangan kami sehingga tergenapi firman Tuhan. Sekalipun kami harus melalui air, melalui sungai, kami tidak akan dihanyutkannya. Sekalipun kami harus melalui api, kami tidak akan dibiarkan terbakar, sebab tangan yang kuat yang menopang kehidupan kami. Bapa, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, Alkitab bilang begini: ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi Musa sedang mengingatkan pada umat Tuhan, umat Israel, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa saudara? 40 tahun ini. Dengan maksud, lihat saudara, tujuan Tuhan membawa umat Israel memutar-mutar di padang gurun selama 40 tahun adalah untuk merendahkan hatimu, perhatikan, dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa mengingatkan bahwa Tuhan membawa kalian kepada umat Israel, membawa kalian berputar di padang gurun 40 tahun. Untuk apa? Untuk melihat isi hatimu, apakah engkau benar-benar berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk, perhatikan saudara, membuat engkau mengerti. Lagi-lagi saudara, membuat engkau mengerti akan apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi yang pertama, Musa mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan membawa engkau masuk ke padang gurun selama 40 tahun untuk merendahkan hatimu, untuk mengetahui apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang kedua, Tuhan izinkan orang Israel selama 40 tahun merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, supaya engkau makan mana yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di ayat selanjutnya, ayat 4 dan ayat 5, terkadang Tuhan mendidik setiap kita, anak-anak Tuhan.
Terkadang Tuhan biarkan kita susah. Tuhan terkadang izinkan masalah penderitaan dalam kehidupan kita supaya kita memiliki hati yang taat, supaya kita memiliki hati yang disembuhkan, hati yang dipulihkan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Israel ketika keluar dari Mesir, maka mentalitas budak itulah yang mau dikeluarkan Tuhan dari pikiran dan hati mereka, sehingga mereka harus berjalan di padang gurun 40 tahun. Supaya mentalitas budak itu keluar dari hati mereka dan dari pikiran mereka. Maka Tuhan menguji mereka. Tuhan membawa mereka di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Sehingga akhirnya Tuhan kehendaki agar setiap mereka cari Tuhan gitu loh saudara. Nah, ayat selanjutnya ayat 4. Lihat saudaraku. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka saudara lihat, perhatikan, maka haruslah engkau insaf. Ayat 5, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan mendidik, Tuhan mengizinkan masa-masa sukar. Tapi ayat 4 Alkitab bilang apa? Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Berarti Tuhan tetap memelihara di tengah-tengah masa sukar. Tuhan izinkan umat Israel sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tuhan izinkan umat Tuhan di padang gurun itu dibentuk dalam pembentukan pendidikan ilahi. Tapi untuk urusan pemeliharaan, untuk urusan Tuhan sertai, tetap itu menjadi milik bagian mereka. Jadi hari ini kita belajar dan mengerti yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hati. Sama-sama bilang perubahan hati. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan sakit penyakit setiap kita. Tapi ingat saudara, yang Tuhan rindukan adalah adanya hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan. Makanya Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan 20 Tuhan bilang begini. Aku akan memberikan mereka, siapa mereka? Umat Tuhan, umat Israel, hati yang lain. Lihat, dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Ketika umat Tuhan keluar dari padang gurun, ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, maka umat Tuhan harus dibentuk, dididik. Tuhan mau memberikan kepada mereka hati yang baru, hati yang siap dijadikan murid, hati yang siap dijadikan umat Tuhan, menjauhkan dari hati mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Dengan kata lain, ada masalah, ada pergumulan, karena Tuhan sedang membentuk kehidupan mereka. Demikian pula setiap kita. Kalau hari-hari ini kita bilang, Tuhan, saya rajin ibadah, saya berdoa, saya berpuasa, saya baca firman. Tapi kenapa ada kesusahan ini, kesusahan itu, kesulitan ini, kesulitan itu? Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, bahwa semua itu untuk membentuk dan mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin kuat dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kenapa masa-masa itu datang dalam kehidupan kita? Sekalipun kita taat, sekalipun kita setia, karena Dia Bapa, kita anak, Dia Allah, kita umat. Maksudnya apa? Tuhan sedang membentuk dan mengarahkan kita untuk kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Sehingga akhirnya selalu ada arahan-arahan dari Tuhan yang mungkin membuat kita terkadang sudah dikasih dalam Tuhan mungkin belum mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Tapi segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Tuhan. Karena itu hari ini kita pegang firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa sukar dalam hidup kita, yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hati. Ayo berikan hatimu kepada Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan keberadaan kita, saudara. Yang Tuhan kehendaki di masa-masa sukar ini kita memberikan hati kita, kita memberikan hidup kita
untuk menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Dia sang penjunan, kita adalah tanah liat. Apa yang Tuhan pandang baik, kita cuma bilang, jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Sehingga akhirnya hidup kita seturut dan serupa dengan apa yang Tuhan mau untuk terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan merindukan hati yang baru dalam hati kami. Hati yang siap dipulihkan, hati yang siap dibentuk, hati yang siap dididik, hati yang mau dan rindu untuk disempurnakan. Karena itu pagi hari ini kami berdoa membuka hati kami. Tuhan, jika Tuhan mau, maka Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Ini kami, pakai hidup kami, ini kami, bentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Itu sebabnya hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami kesukaran, hari-hari ini mereka sedang mengalami padang gurun dalam hidup mereka, biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan inginkan setiap kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tahu bahwa hati kami hanya berpegang kepada perintah-Mu. Hati kami hanya berpaut kepadamu. Bapak, biarlah firman termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nikmati kopi kita. Haleluya. Berikan hatimu untuk dibentuk, untuk dimurnikan, untuk diproses. Sehingga hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, itu ada dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.